Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang utama nikmat Islam dan yang lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda alam, muhimul alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan untayan dan poin-poin hadis yang ditemakan sabar saat mendapat kesusahan. Dari Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan apabila ia mendapat kesusahan, ia pun bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian, lalu dia menuntut konsekuensi dan kesenangan dengan bersyukur dan konsekuensi dari kesusahan dengan bersabar. Jika seseorang benar-benar beriman, maka segala urusannya merupakan kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan ketika mendapat kesusahan, ia bersabar. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Karena iman dibangun di atas sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Dengan keyakinan seseorang akan tahu hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan siksaan, dan dengan kesabaran pula itu ia bisa melaksanakan perintahnya dan menahan diri dari semua larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka aku akan menggantikannya dengan kedua surgaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesabaran merupakan manifestasi tentang kokohnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan nafsu. Jika kesabaran yang kokoh tersebut dapat berhasil dalam mengalahkan nafsu, maka dia akan merasakan kemenangan berkat kesabaran dan dia akan bergabung dalam golongan sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti akan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, para pemberi wakaf, para orang tua asuh, donatur, pembina dan para pengurus yayasan, pengurus ponpes, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rizki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta dalam perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana innaka sami'na munadiya yunadi lil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.